Bagi saya dari kejadian ini menjadi sebuah pesan yang baik kepada Nasdem, kepada Surya Paloh gitu ya, kepada semua partai yang berpikir untuk melakukan atau bermain politik identitas di tahun 2024. Karena kalau kalian memaksakan ini gitu ya, maka kalian memberikan panggung yang luar biasa kepada orang-orang bapak politik identitas di Indonesia untuk memainkan isu sara dan kemudian membuat pemilu itu tidak lagi soal menang dan kalah, tapi soal jihad dan benar dan salah gitu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kalian yang pernah diposisikan jadi serba salah. Melakukan ini salah gitu ya, nggak melakukan apalagi, tambah salah gitu. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita aparat di Indonesia. Karena apapun yang mereka lakukan, itu kayaknya ada aja salahnya. Ya karena hari ini itu muncul berita seorang mbak-mbak muda coba melintas di pinggiran istana, di pagar-pagar istana, lalu kemudian dia sempat menodongkan pistol kepada anggota Pas Pampres. Lalu kemudian sama Pas Pampres ya ditindak, diambil, direbut pistolnya. Ya entah gimana ceritanya karena di CCTV nggak kelihatan gitu ya. Ya mungkin kayak di film Mission Impossible gitu kan. Langsung tangkap gitu kan. Nah akhirnya mbak-mbak ini dengan mudahnya dilumpuhkan, ditangkap gitu. Tapi dari banyak video yang beredar dan foto-foto yang menyebar di sosial media dan media kita, itu si mbak-mbak ini nggak diborgol gitu. Lalu kemudian orang bertanya-tanya, ini kok nggak diborgol? Di mana borgolnya? Dikira polisi kemana-mana bawa borgol apa ya? Terus ada juga yang komentar-komentar yang bilang bahwa ini kenapa nggak ditembak ini? Kenapa masih hidup orangnya? Salah lagi kepolisian kita. Ya karena saya kalau ngelihat kejadian ini, mbak-mbak pakai kerudung, pakai cadar gitu ya. Terus terang saya jadi teringat dengan bukan mantan saya. Mantan saya nggak pakai cadar-cadar kayak gini gitu. Saya teringat dengan peristiwa di tahun lalu 2021 bulan Maret gitu ya. Ini tuh peristiwanya agak mirip tapi lokasinya berbeda gitu karena pada Maret 2021 itu ada seorang perempuan ZA masih muda juga usia sekitar 26 tahun gitu ya. Dia kemudian menerobos masuk ke dalam Mabes Polri dan melakukan penembakan terhadap anggota kepolisian. Dia tuh sempat nembak gitu. Nah setelah itu sama anggota kepolisian yang ada di dalam, dia kemudian ditembak balik gitu. Matilah dia gitu ya. Nah dari peristiwa ini kepolisian kita disalahkan. Kenapa ditembak? Kenapa dimatiin katanya? Kenapa nggak ditembak kakinya aja? Lucu tuh. Banyak pengamat-pengamat yang bilang kayak gitu. Kenapa nggak diinterogasi? Kenapa nggak ditahan aja gitu? Kenapa malah ditembak mati? Gitu ya. Ya karena dalam situasi yang seperti itu gitu ya, yang serba darurat gitu ya. Jadi orang kan nggak sempat untuk berpikir untuk melumpuhkan atau untuk menangkap gitu. Yang penting tembak ya tembak aja lah, dia sudah mengancam gitu kan. Nah, hari ini gitu ya, ada kejadian yang serupa tapi nggak sempat menembakkan pistolnya gitu. Lalu kemudian ditangkap kan nggak ada korban jiwa gitu. Jadi pelakunya nggak mati gitu. Nah, ini juga masih disalahkan. Ini kalau di luar negeri ini udah mati orang kayak gini nih. Jadi yang bener yang mana? Polisi kita kan bingung gitu. Ditembak mati salah, nggak ditembak kok serba salah. Ya, tapi dari dua kejadian ini gitu, entah gimana ceritanya gitu ya, saya lihat ini ada kesamaan yang sangat-sangat identik gitu. Ya perempuan muda, usia muda, 25-an atau belum sampai 30 tahun gitu ya, yang mukanya ya pas-pasan. Saya bingung gitu, kenapa para pelaku-pelaku kayak gini tuh mukanya tuh pas-pasan gitu, nggak ada yang ganteng, nggak ada yang cantik, kenapa ya? Apa mungkin efek dari minum kencing onta itu bisa bikin wajah jadi jelek? Heran saya gitu. Pakai cadar kayak gini ya, mungkin pakai cadar itu
untuk menutupi, jangan-jangan gitu ya. Saya nggak menyalahkan pemakaian cadarnya. Saya mengimani dan membenarkan ada ajaran yang menganjurkan pemakaian cadar, dan sebagian orang meyakini itu nggak masalah gitu. Tapi kalau dilakukan, pemakaian cadar ini dilakukan untuk melakukan aksi-aksi yang seperti ini kan mestinya banyak pihak harus berpikir ulang terkait penggunaan cadar di negara kita gitu, karena bisa digunakan untuk tindakan-tindakan yang seperti ini. Dan dari dua mbak-mbak ini, yang satu mati dan satu enggak ini gitu ya, yang di dua tempat dan di dua tahun yang berbeda gitu, ini kok kayaknya dari cara-caranya itu sama gitu. Menurut Kapolri tahun lalu 2021 terkait ZA yang menyerang ke Mabes Polri gitu ya, itu kan kemudian dimunculkan motif dan modusnya itu ketahuan gitu, bahwa si ZA ini, si mbak-mbak ini, dia melakukan aksi ini sendiri-sendiri gitu. Jadi dia emang nggak ada organisasinya, dia nggak ada disuruh sama siapa-siapa, tapi dia tertarik untuk melakukan itu dan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Nah, inilah yang kemudian dikenal sebagai operasi Lone Wolf gitu. Jadi mereka ini nggak disuruh gitu, tapi ya ada, para pemicunya ada gitu. Nah, tindakan-tindakan yang sendiri-sendiri kayak gini, ini sulit dideteksi, nggak ada pimpinannya, dan serangan ke depannya itu jadi nggak mudah terprediksi. Tapi dari modus-modusnya, cara-caranya membuat orang jadi bertindak seperti ini, itu sudah diketahui gitu. Caranya adalah dengan menyebarkan video-video narasi-narasi yang provokatif, yang video Timur Tengah, penindasan, pengeboman, dan sebagainya gitu. Sehingga dari video-video ini, itu diharapkan nanti para penontonnya itu terangsang untuk melakukan aksi yang serupa. Ya, karena kemudian dikasihlah dalil-dalil agama, dikasihlah janji surga dan sebagainya. Ini memang ada timnya yang kemudian menyebarkan ini kemana-mana. Sehingga kalau 100.000, 1 juta orang menonton satu video yang sama yang berisi propaganda atau narasi-narasi radikal gitu ya, ini 1-2 orang bisa saja melakukan tindakan, melakukan perlawanan terhadap negara atau aparat kita. Dan itu sudah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu gitu ya. Dan tahun 2021 ini kemudian diungkaplah modus-modus seperti ini. Nah, dalam kasus hari ini gitu ya, yang mbak-mbak di depan pagar istana itu, yang sampai sekarang masih diselidiki nama aslinya, disesuaikan dengan sidik jari dan face recognition-nya gitu ya. Ini masih belum diketahui nama dan alamat atau identitas sepenuhnya gitu. Tapi dari muka yang kemudian disebarkan oleh pihak kepolisian dan sudah beredar di banyak sosial media, ini diharapkan orang-orang yang kenal, keluarga-keluarga yang mengetahui gitu ya, bisa ya mengkonfirmasi bahwa dia ini adalah bagian dari lingkungan mereka gitu. Sehingga ke depan kita bisa lihat dan kita bisa amati apakah ini adalah lone wolf seperti yang tahun 2021 atau ada pengajiannya atau ada yang menyuruh gitu. Tapi dalam kesimpulan yang sederhana saya gitu, ini kayaknya nih sama kayak yang tahun 2021 gitu. Bedanya yang kali ini nggak mati aja gitu. Jadi bagi banyak orang gitu ya, kita memang harus hati-hati ke depannya terkait narasi-narasi radikal atau video-video atau konten yang mengandung unsur merangsang orang untuk melakukan tindakan-tindakan radikal, tindakan-tindakan yang menyerang aparat kita atau menyerang pemerintah. Karena konten-konten seperti ini gitu ya, bukan hanya menyebar di mana-mana, tapi disampaikan, kadang-kadang disampaikan sama ustadz-ustadz yang sebenarnya ini nggak ada hubungannya, atau mungkin juga kepancing, atau jangan-jangan mereka ini, ustadz-ustadz ini memang punya afiliasi kepada jaringan internasional. Kita nggak pernah tahu gitu. Tapi ada satu contoh yang menarik ketika Ustadz Abdul Somad dilarang masuk ke Singapura gitu ya. Itu kan nggak dijelaskan secara detail terkait pelarangannya. Ya memang hanya dilarang karena menyebarkan ajaran-ajaran yang radikal dan sebagainya. Tapi kan di sebagian kelompok kita itu menentang gitu. Ustadz Somad itu nggak radikal kok. Konten-kontennya tuh bagus kok, ceramah-ceramahnya bagus kok, berdasarkan dalil dan sebagainya. Oke, kita paham itu gitu. Tapi ada satu ceramah dari Ustadz Somad yang menurut saya sangat-sangat bermasalah, dan ini gitu ya, contoh dari pernyataan atau dakwah yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad ini bisa menjadi pemicu kepada orang-orang seperti si mbak-mbak yang ada di Istana Merdeka hari ini, atau mbak-mbak tahun lalu yang meninggal dunia di Mabes Polri itu gitu.
pernyataan Ustadz Somad, dakwahnya gitu ya, itu bisa memicu orang untuk melakukan tindakan. Karena sempat Ustadz Abdul Somad itu ditanya sama jamaahnya. Ini jamaahnya ini nggak tahu lah dia ini memang kelompok ISIS atau kelompok organisasi tertentu gitu ya. Tapi ya namanya Ustadz Somad kan dia bisa menerima banyak jamaah gitu. Nah jamaahnya ini bertanya soal hukum bom bunuh diri. Nah Ustadz Somad menjawab bahwa jangan katakan bom bunuh diri, itu harokah istishhadiyah katanya. Jadi dulu tuh di zaman Nabi ada seorang sahabat yang kemudian masuk ke dalam pertempuran gitu, dia kemudian mengorbankan dirinya dan memakai pedang gitu. Dia ayunkan pedang dan kemudian banyak yang meninggal. Ya meskipun pada akhirnya si sahabat ini meninggal dunia juga. Nah hari ini nggak pakai pedang, kita pakai bom gitu. Jadi letupkan, ledakkan, mati syahid, istihadiyah gitu ya. Jadi dari pernyataan ini gitu ya, konteksnya mungkin soal cerita di Timur Tengah, soal cerita zaman Nabi dan sebagainya, memang ada dalilnya dan nggak salah sama sekali. Tapi dakwah-dakwah seperti ini merangsang orang mendapatkan sebuah pembenaran bahwa melakukan tindakan seperti itu, seperti bom bunuh diri dan sebagainya itu jadi benar di sisi agama gitu. Seolah-olah dibenarkan oleh Ustadz Somad gitu. Ya meskipun penjelasannya, oh ini kan cerita soal di Timur Tengah, kita nggak cerita soal di Indonesia. Iya, tapi kan jamaahnya, orang-orang yang mendengarkannya, bahasa yang disampaikannya, semuanya bahasa Indonesia. Nah, orang-orang lone wolf yang anak-anak muda, yang ya kayak sekarang ini yang perempuan di Istana Merdeka itu gitu ya. Dia nggak ngerti soal sejarah-sejarah Nabi gitu. Karena orang-orang yang dipicu dan kemudian menjadi radikal itu biasanya memang nggak punya akar pendidikan soal keagamaan gitu. Yang emang nggak nyantri, nggak pernah masuk pesantren gitu ya, nggak pernah belajar agama dari kecil, kemudian ketika masuk kuliah ada masalah sama pacarnya, ada ditinggal putus sama pacarnya, mantannya dan sebagainya. Atau nggak lulus, nggak naik nggak lulus SKS apalah gitu ya, apapun masalahnya, itu bisa memicu orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang menjadi sebuah pembenaran atas dirinya gitu, untuk sebuah pembayaran hutang atas kegagalan yang mereka dapatkan dalam kehidupan yang nyata gitu. Mereka ditinggalin pacarnya terus kemudian jadi alim gitu. Ini bahaya nih orang-orang kayak gini gitu, orang-orang yang nggak punya pendidikan agama yang jelas dari bawah, dari dasar gitu, tiba-tiba dimasukkan unsur-unsur dakwah yang terbuka seperti sekarang. Nah hari ini di negara kita belum punya undang-undang yang sampai ke sana gitu. Belum ada undang-undang yang bisa menilai apakah satu ceramah atau dakwah ini bisa memicu orang untuk melakukan tindakan dan kemudian menjadi lone wolf seperti mbak-mbak yang muda-muda ini gitu. Jadi dari sini mestinya kita ke depan ya harus diperbaiki gitu, harus ada undang-undang yang bisa mengatur itu dan bisa mencegah itu sehingga para pendakwah kita nggak sembarangan mengucapkan atau menyampaikan pendapatnya. Meskipun itu disampaikan dengan konteks ada dalilnya, ada sejarahnya dan sebagainya. Dan di luar itu bagi saya peristiwa hari ini menjadi satu pengingat untuk kita semua gitu bahwa politik identitas, sara atau membawa agama ke dalam politik gitu ya. Ini mesti harus dipisahkan sejak sekarang gitu. Karena kalau kita ngelihat tahun 2019, 2017 gitu yang sangat krusial di Jakarta gitu ya, terkait Pilkada DKI, itu kan bisa kita lihat betapa politik identitas dan agama dijadikan satu senjata narasi untuk memenangkan satu calon gitu. Sehingga kalau agama sudah masuk ke dalam politik gitu, maka bagi kita mungkin pilpres atau pilkada atau pemilu itu sebagai sebuah ajang kompetisi terbuka yang biasa saja gitu, bisa menang bisa kalah. Bagi kita seperti itu. Tapi bagi orang lain, pemilu bisa menjadi sebuah ajang yang bukan lagi kompetisi gitu, tapi menang atau mati gitu. Yang taruhannya tuh hidup mati gitu. Dan kita sudah pernah melihat itu tahun 2017, 2019 gitu. Yang mengatasnamakan jihad konstitusi dan sebagainya gitu. Itu kan sudah mengarah ke sana. Memang kita nggak ngelihat langsung dampaknya kemudian terjadi penyerangan dan sebagainya. Tapi coba aja cek gitu orang-orang yang sekarang radikal, yang merasa bahwa orang lain pantas untuk mati dan sebagainya, itu pasti salah satunya
terdampak dari kampanye-kampanye politik sara, politik identitas di tahun 2019, tahun 2017 lalu gitu. Sehingga bagi saya dari kejadian ini menjadi sebuah pesan yang baik kepada Nasdem, kepada Surya Paloh gitu ya, kepada semua partai yang berpikir untuk melakukan atau bermain politik identitas di tahun 2024. Karena kalau kalian memaksakan ini gitu ya, maka kalian memberikan panggung yang luar biasa kepada orang-orang bapak politik identitas di Indonesia untuk memainkan isu sara dan kemudian membuat pemilu itu tidak lagi soal menang dan kalah, tapi soal jihad dan benar dan salah gitu. Seolah-olah itu kalau pilih A itu salah, masuk neraka gitu kan. Kalau pilih B, wah ini masuk surga, wah dapat pahala. Ini kan bahaya politik-politik kayak gini gitu. Dan ini sudah pernah terjadi kok tahun 2017 gitu. Jadi kalau Surya Paloh bertanya apa salahnya mendukung Anies, kita juga jadi bertanya kok bisa Surya Paloh nggak tahu. Ya karena dari panggung politik kampanye yang politik sara dan politik identitas seperti itu, ini bisa memunculkan orang-orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang radikal yang kemudian mengacu kepada mbak-mbak yang menyerang istana atau ditangkap di depan istana ini gitu. Jadi kita nggak peduli menang dan kalahnya gitu. Kalau kita sih yakin gitu, kalau lawannya Anies kita pasti menang gitu. Tapi kan dampaknya gitu ya, dampak kepada masyarakat dan kita memberikan panggung yang luar biasa untuk politik identitas, memasukkan agama, unsur-unsur sara, unsur-unsur jihad ke dalam politik gitu ya. Ini bisa merangsang orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang radikal. Jadi bagi saya pesannya jelas gitu. Semoga Surya Paloh bisa belajar, bisa melihat kejadian ini dan ke depan bisa berubah pikiran dan membatalkan koalisi untuk mendukung Anies Baswedan. Kita nggak takut kalah gitu, kita pasti menang. Tapi dampaknya kepada masyarakat itu yang harus kita minimalisir gitu. Jangan sampai kita memberi ruang kepada kelompok-kelompok radikal untuk punya panggung nasional dan berkampanye secara terbuka, menyebarkan ajaran-ajarannya yang kemudian merangsang orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan radikal. Dan di luar itu yang juga menarik dari kejadian ini adalah sebuah klaim dari media gitu ya. Saya nggak tahu apakah ini clickbait atau media-media kita juga mulai tersusupi sama kelompok-kelompok radikal, saya nggak ngerti. Tapi menarik sekali membaca berita bahwa ada seorang perempuan muda berhasil coba menerobos masuk ke istana gitu. Padahal kenyataannya itu nggak nerobos gitu. Jadi dia itu memang cuma lewat di pagar istana lalu kemudian diamankan sama pas pampres. Dan dalam pengalaman saya pernah juga saya dulu lewat di sekitar sana gitu. Dan memang orang sipil gitu ya nggak boleh sama sekali melintas di sana. Kalau melintas itu pasti ditangkap dan kemudian ditahan gitu. Diusir gitulah. Jadi memang harus agak jauh, radius berapa meter gitu. Jadi memang nggak boleh. Nah, mbak-mbak ini gitu ya, dia itu masuk ke sana gitu dan kemudian dia membawa senjata, maka inilah yang membuat dia kemudian ditangkap dan ditahan sampai sekarang. Seandainya dia nggak bawa senjata, mungkin dia hanya diberitahu bahwa dia nggak boleh lewat sini dan sebagainya. Tapi ketika dia bawa senjata dan menodongkan pistol, ini adalah sebuah ancaman dan kemudian bisa berdampak kepada aturan-aturan yang dia langgar dan kemudian ada hukum yang harus ditegakkan. Saya nggak ngerti apakah media kita ini clickbait aja gitu, hanya memainkan memainkan kata untuk mendapatkan views atau traffic yang bagus, atau sudah masuk kelompok radikal juga gitu. Karena kalau klaimnya mbak-mbak coba menerobos masuk ke dalam istana, ini kan kayaknya pintu istana itu kayak mudah sekali diterobos gitu. Jadi berita-berita yang beredar hari ini itu semacam apresiasi atau pernyataan sebuah prestasi kepada kelompok-kelompok radikal, sehingga ini sekali lagi bisa memicu orang lain untuk melakukan tindakan yang seperti yang dilakukan oleh mbak-mbak tadi. Tapi apapun itu, alhamdulillah nggak ada korban, nggak ada sesuatu yang kita khawatirkan. Ya semoga ke depan kita lebih waspada dan lebih bisa mengendalikan kelompok-kelompok ini. Dan ini adalah tanggung jawab kita bersama, harus kita pikirkan bagaimana cara menyelesaikannya. Dan jangan didiamkan gitu ya kelompok-kelompok ini, karena ke depan bisa saja teman-teman kita juga menjadi korban mereka. Karena percayalah, saya juga punya teman yang kemudian
jadi seperti ini gitu. Dia nyerang Kapolsek, teman masa kecil gitu, nyerang Kapolsek, dan kemudian itu nggak terbayangkan sebelumnya. Jadi ya yang bisa kita lakukan ya kita harus menjaga lingkungan kita, orang-orang terdekat kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, agar tidak terjerumus menjadi orang-orang yang seperti ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.